juga sudah membahas nih Bu terkait soft skill kan penting lah untuk kita dalami di organisasi dan lain sebagainya. Mungkin ada nih Bu, mungkin dari Ibu sendiri tips dan trik lah bahasanya, hal apa aja yang perlu dipersiapkan oleh lulusan agribisnis supaya bisa menghadapi persaingan yang banyak nih Bu. Oke, ya mungkin tadi kan Bu kita sudah secara luas lah membahas terkait memperkenalkan jurusan agribisnis kepada Sogis dimanapun kalian berada. Nah, jadi Bu mungkin kita langsung masuk nih Bu ke fokusan IKN kaitan dengan adanya pemilihan IKN ini dengan jurusan agribisnis Bu. Mungkin bagaimana sih Bu kalau misalnya terkait dari jurusan ini untuk kesiapannya lah bahasanya menghadapi tantangan dalam menyambut IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Ini menjadi tantangan ya bagi jurusan kan. Sebenarnya jangan sampai bunyinya begini, jangan sampai kita menjadi kita tuan rumah nih di sini, tapi kita tidak punya andil apa-apa di dalam. Padahal dari luar daunnya IKN itu sudah kemana-mana. Kemudian sudah serbuan tenaga kerja ya. Baik yang skill dan unskill kan udah banyak nih ke IKN. Nah, kita di sini masa kita cuma tinggal diam. Jadi menjadi tantangan bagaimana menyiapkan alumni dan lulusan kita untuk mampu bersaing. Di mana saja? Ya, jadi tidak hanya dari segi skill tapi juga di kualitas mahasiswa kita dengan memperbaiki itu. Semuanya kan belum ada intinya kan pada kurikulum. Ya, jadi kita juga dalam kurikulum itu juga mencoba untuk sounding dengan tidak hanya di tingkat jurusan tapi juga dengan user pengguna. Ya. Apa yang harus kita perbaiki dari kurikulum yang ada sehingga lulusan kita mampu bersaing, apalagi menghadapi IKN. Jangan kita menjadi penonton. Ya. Menjadi penonton tapi kita mampu bersaing. Jadi bagaimana menyiapkannya? Misalnya tadi dengan meningkatkan kualitas lulusan kita. Kelemahan lulusan kita. Ya, ini mungkin teman-teman juga perlu tahu juga. Tapi mungkin di komunikasi. Kalau masalahnya indeks kumulatif IPK secara akademik tidak kalah sebenarnya. Ya, IPK itu bagus. Ada IPK-nya 3,9 ya. Bahkan rata-rata IPK-nya jurusan agribisnis itu di atas 3 lah. 3, tiap lulusan itu 3,5, 3,6 rata-ratanya bukan persatuan. Bahkan ada mahasiswa kita yang lulus dari IPK 3,9 yang sempurna ya. Tapi juga di baru ya dengan kemampuan skill-skill yang lain. Misalnya tadi kemampuan komunikasi. Jadi mahasiswa harus mampu berkomunikasi, tidak hanya mampunya menulis, tapi juga bagaimana secara verbal dia mampu berkomunikasi. Yang tidak kalah adalah kemampuan bahasa ya. Bahasa Inggrisnya juga menjadi target pertama untuk tetap ditingkatkan. Sehingga karena kita sudah bersaing dengan alumni yang lain. Kemudian juga saya sangat mendukung mahasiswa yang terlibat aktif di kegiatan organisasi. Ya, organisasi baik itu di organisasi mahasiswaan seperti hima ya, kemudian BEM dan selanjutnya, karena itu mampu mencetak ya mental mahasiswa itu untuk lebih siap. Ya. Tapi selalu saya ingatkan, berorganisasi boleh dan sangat dianjurkan, tapi tidak melupakan kewajiban utama adalah kuliah. Ya, belajar berkuliah kan untuk menyelesaikan, jangan sampai karena mabuk organisasi ya kuliahnya keteteran. Jadi organisasi sangat membentuk mental mahasiswa ya, mahasiswa nanti ketika dia lulus untuk siap terjun di masyarakat. Jadi Bu terkait juga ini kan Ibu juga sudah menyampaikan kira-kira selain menghadapi ini Bu, menghadapi tantangan yang akan datang dengan adanya pemilihan IKN ini, kira-kira peluang apa nih yang bakal diambil oleh jurusan dengan adanya pemindahan ibu kota negara ini? Jelas kita menyiapkan sumber daya manusia. Iya. Ya, karena kita mencetak sumber daya manusia, ini menyiapkan sumber daya manusia, termasuk juga di dalamnya adalah dalam konsep itu bahwa di dalam tingkat universitas kita ada mengenal namanya tridharma perguruan tinggi. Pendidikan,
penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Jadi kita juga mengarahkan penelitian mahasiswa kita untuk mendukung bagaimana pengembangan IKN ke depan. Ya. Dari sisi aktivitas ataupun juga IKN. Termasuk juga pengabdian. Ya. Pengabdian tidak hanya kami para dosen yang memang dituntut untuk pengabdian, tapi juga mahasiswa, apalagi melalui HIMA. Ya. Itu ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi pegangan perguruan tinggi itu tidak bisa lepas di dalam pengembangan, termasuk juga dalam menyambung IKN. Jadi bagaimana kita berkontribusi dalam pendidikan, dalam penelitian, riset, dan juga dalam pengabdian kepada masyarakat. Berarti dengan pengabdian ini penting juga yang penting harusnya tujuan utama ya. Betul sekali. Ya, bahwa tadi saya katakan bahwa organisasi itu mampu mencetak maksud juga dan membina mahasiswa, mental mahasiswa untuk lebih mudah untuk nanti diterima di masa mahasiswa, atau juga yang aktif di organisasi ketika dia lulus. Kebanyakan mereka tergampang sekali untuk terjun ke masyarakat karena modal di organisasi lebih siap gitu. Lebih siap. Tapi tadi dengan catatan bahwa tetap ingat bahwa tujuan utama datang ke sini adalah untuk belajar. Pastinya dengan kita belajar ini Bu adalah soft skill yang terbentuk. Iya, gitu di diri kita masing-masing lah bahasanya. Oke Bu, tadi kita juga sudah membahas nih Bu terkait soft skill kan penting lah untuk kita dalami mengikuti organisasi dan lain sebagainya. Mungkin ada nih Bu, mungkin dari Ibu sendiri tips dan trik lah bahasanya, hal apa aja yang perlu dipersiapkan oleh lulusan agribisnis supaya bisa menghadapi persaingan yang banyak nih Bu. Sekarang kan Bu, kayak ada pemindahan ibu kota dan lain sebagainya, pasti banyak lah daya saing atau persaingan dari luar. Kayak gitu. Bagaimana tips? Pertama ya memang intinya adalah menyelesaikan pendidikan ya. Ada itu tuntutan utama. Anda datang ke sini dititipkan oleh orang tuanya untuk belajar, untuk menjadi sarjana petani. Jadi gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Tapi juga di dalam pembelajaran kita juga tidak boleh lepas bahwa bagaimana kita meningkatkan skill kita ya sebagai mahasiswa. Baik itu peningkatannya secara internal ataupun juga secara eksternal. Misalnya tadi, seperti saya katakan sebelumnya, skill komunikasi itu menjadi sangat penting ya bagi mahasiswa. Kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk yang namanya problem solving, memecahkan masalah. Kemudian juga kita sudah masuk di era digital. Kalau kita sudah tidak mampu mengikuti perkembangan digitalisasi, sudah ketinggalan. Semuanya sudah digital. Jadi perlu terus mengupdate, mengupdate pengetahuan, keterampilan, baik itu yang ada ketika kita kuliah, termasuk juga yang ada di luar kegiatan kuliah. Kan tidak hanya mahasiswa, kalian juga selalu mengupdate ilmu pengetahuan supaya jangan ketinggalan di mahasiswa ya Pak dosen. Jadi gitu juga. Jadi mahasiswa kemudian saat ini kan ya, di era global begini, segala informasi itu kan mudah sekali didapat. Dengan jari ya, apa saja yang terjadi di belahan dunia mana dengan mudah bisa diketahui. Tapi juga kita perlu adanya filter. Jadi kalau saya selalu bilang begini, mencerdaskan anak itu mudah, ya. Tapi, ya harus dibarengi dengan etika, ya, etika akhlak yang baik. Nah, jadi dimanapun juga tadi terkait dengan globalisasi yang menggempur kita, tapi kalau memang tetap ada filter, maka kita bisa aman. Jadi tetap bisa bersaing. Jadi tadi ya tetap intinya bahwa bagaimana kita menambah pengetahuan kita, ya, baik formal maupun juga informal. Apalagi tadi di era globalisasi dan digitalisasi di sini dengan mudah sekali. Ya, sesuai rajin mengupdate data. Jadi yang diupdate jangan hanya sosial media, ya, tapi juga ilmu pengetahuan harus rajin diupdate. Misalnya kita tentang ekonomi pembangunan, ya
nggak baca bukunya, tapi kan ada e-booknya ya, bisa dibaca, bisa mencari informasi sebanyak-banyak. Tapi dari catatan, harus tetap ada filternya, karena memang tidak semua informasi yang ada itu benar adanya. Nah, ya, etika akhlak yang baik. Nah, jadi gimana pun juga tadi terkait dengan globalisasi yang menggempur kita, tapi kalau memang tetap ada filter, maka kita bisa aman. Jadi tetap bisa bersaing. Jadi tadi ya tetap intinya bahwa bagaimana kita menambah pengetahuan kita. Jadi tetap pertama adalah bagaimana ilmu komunikasi kita harus kita tingkatkan. Sebenarnya sesuai dengan bidang ilmu kita ya. Kemudian juga jangan lupa bahwa kita ini tetap di pertanian. Ya, jangan sampai ketinggalan informasi tentang pertanian yang Pak update itu tetap di bagaimana teknologi. Karena kalau Anda mungkin nanti jadi penyuluh nih, ceritanya ya, jadi penyuluh, tapi ilmunya masih ilmu yang konvensional. Ternyata di dunia belahan sana, pertanian itu sudah betul-betul maju, ya. Nah itu juga Anda nggak tahu, nggak lagi tuh misalnya ya, contohnya mengendalikan hama dan penyakit dengan teknik tadi kayak pestisida, tapi mungkin ada teknik yang lebih update lagi ya, misalnya dengan digitalisasi. Dia tinggal duduk di sini aja, duduk di meja, oh ternyata ada serangan hama penyakit, udah bisa memonitor tuh. Oh ternyata ada teknik itu untuk bagaimana mengendalikan burung yang menyerang misalnya tanaman padi kita, tapi dengan teknik digitalisasi itu dimanfaatkan. Ada IoT ya saat ini kan sedang berkembangnya, tidak hanya di bidang semua ilmu, masuk di bidang pertanian. Nah itu yang perlu untuk kita tingkatkan skill kita supaya kita bisa bersaing. Sekali lagi berarti kita yang harus paling menonjolkan, karena juga sesuai dengan jurusan kita yang paling kita tingkatkan ya soft skill, peningkatan komunikasi kita paling penting. Oke. Mungkin itu tadi teman-teman, kita pada kesempatan hari ini obrolan kita, saya dengan Ibu Ketua jurusan kita sangat luar biasa, karena juga mengingat waktu, banyaklah hal-hal yang hari ini kita pelajari bersama, dari perkenalan jurusan dan keterkaitan dengan adanya jurusan agribisnis untuk pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur. Obrolan hari ini luar biasa ya, banyak hal yang dapat kita pelajari, antara lain dari teman-teman yang kita bahas di awal itu memperkenalkan jurusan dan kaitan jurusan agribisnis dengan pemindahan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur. Nah mungkin Ibu sebelum kita closing, sebelum kita tutup, mungkin saya kasih kesempatan deh untuk Ibu memberi closing statement atau memotivasi mahasiswa-mahasiswi jurusan agribisnis yang sekarang menempuh pendidikan, dan juga untuk calon mahasiswa yang bakal bergabung nih ke jurusan agribisnis. Oke, terima kasih Ayah. Oke, untuk mahasiswa agribisnis ya, dan Universitas Ulama yang saya cintai, ayo tingkatkan semangat ya, bahwa kalian bisa untuk bersaing dengan alumni manapun saja, pasti bisa. Kemudian untuk calon-calon mahasiswa agribisnis angkatan 2023 ya, jangan ragu untuk bergabung di jurusan agribisnis, karena kita ada satu kesatuan ya, saling membantu, saling menolong. Semoga dan banyak peluang di dalam bagi Anda untuk bergabung di sini. Insya Allah Anda juga akan sehebat kakak-kakak yang ada, termasuk juga alumni-alumni yang hebat-hebat yang ada di sana. Gitu ya? Ya, luar biasa sekali ya. Motivasi nih, jangan sampai teman-teman meragukan lagi lah kalau misalnya mau join, dan teman-teman yang melanjutkan studi di sini tetap semangat. Oke, sayang sekali ya, mungkin waktu kita sudah berakhir karena waktu juga yang membatasi. Semoga teman-teman mendapatkan pengetahuan dan wawasan dari Essentia Podcast. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Oh iya, jangan lupa nih teman-teman, follow dong akun @himagrikom_unmul, dan juga follow, subscribe, like, comment, dan share konten-konten yang ada di YouTube Himagrikom Unmul. Jangan lupa ya, nih ditunggu nih sahabat-sahabat agribisnis, harus naiklah followersnya bahasanya. Oke, mungkin itu saya Octavian Cesaraya selaku host, dan Ibu Insinyur Hadiah Rita Mariati. Terima kasih Bu sudah hadir. Mungkin kami teman-teman yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di episode Essentia Podcast berikutnya.
Thank you.